masalah-masalah yang sering kita jumpai di masyarakat sekitar kita? Sebenarnya yang kita bahas sekarang kan tentang usia dewasa ya. Iya. Biasanya setelah usia dewasa, waktu anak-anak mungkin rajin orang tua bawa ke dokter gigi. Setelah usia dewasa, kita sering abai dengan kesehatan gigi kita sendiri. Iya. Kebiasaan untuk rutin kontrol gigi sekali 6 bulan seperti yang biasa yang dianjurkan sering tidak dilakukan karena merasa tidak ada keluhan, jadi menganggap tidak ada masalah di dalam mulut kita. Nah itu jadi datang ke dokter gigi setelah keadaannya sudah lanjut, sudah ada sakit gigi, sudah ada keluhan. Nah itu sebenarnya yang jadi permasalahan itu. Nah masalah-masalah seperti apa saja biasanya dok yang ditemui? Yang paling banyak kalau yang datang ke dokter gigi, giginya memang udah sakit, sudah sakit, jadi karena gigi berlubang. Tapi masalah lain yang kita temui biasanya tuh banyak karang gigi, terus gigi yang mulai berlubang dari yang kecil sampai yang besar, sampai gigi yang sudah membusuk. Nah itu yang paling sering keluhannya. Ya itulah paling banyak. Kalau untuk karang gigi dokter ya, untuk kalkulus kalau kita menyebutnya itu. Faktor penyebabnya apa biasanya dok? Yang pertama karena cara menyikat gigi atau kebersihan mulutnya kurang, cara menyikat giginya, waktu menyikat giginya yang kurang. Dan lagi untuk ini kan khusus dewasa kan, jadi dewasa makin lanjut usia kita masuk ke lansia, kekentalan air liur kita itu akan lebih kental, gitu. Memang lebih kental. Lalu juga faktor-faktor makanan, yang suasana asam, faktor penyakit. Jadi ada beberapa penyakit yang menimbulkan suasana asam dalam mulut atau obat-obatan yang dia pakai, gitu kan. Lalu juga kebiasaan kurang makan buah dan sayur itu juga membuat banyak karang gigi. Tentunya juga bisa menimbulkan bau mulut ya dok? Ya, udah pasti. Nah kemudian setelah tadi karang gigi ya dok ya, kalau untuk gigi berlubang dok, ini apa nih biasanya? Gigi berlubang juga begitu. Kalau masih lubang kecil, tidak ada keluhan, orang abai, gitu ya. Nah, padahal udah sering nyangkut-nyangkut tuh, ada nyangkut-nyangkut sedikit, tapi tidak segera ke dokter gigi untuk diperbaiki. Nah, jadi itu akhirnya dibiarkan sampai mulai terasa ngilu sedikit diabaikan. Nanti kalau udah sakit berdenyut, nah baru kalang kabut pergi ke dokter gigi kan. Nah, rasa nyerinya itu sendiri dokter, kan itu suka bermacam-macam ya. Ada yang ngilu, sakit sampai kepala, bahkan sampai ada yang sampai guling-guling gitu dok ya. Nah itu gimana tuh penjelasannya dok? Kalau ngilu itu berarti dia sudah mulai kena, maksudnya tuh sarafnya udah mulai terangsang. Tapi mungkin belum terlalu kuat ya, baru ujung-ujung sarafnya yang kena tuh masih ngilu-ngilu aja. Tapi kalau sudah istilahnya udah sampai kena ke sarafnya, itu yang sakit berdenyut, sampai denyut ke kepala, ke telinga, sampai pusing. Nah itu. Nah kalau untuk penanganannya gimana dok? Kalau untuk yang ngilu atau gigi berlubang? Kalau ngilu itu bisa juga karena karang gigi, karena resesi gingiva, jadi terlihat di leher-leher gigi kita, giginya tidak ada lubang, tapi leher-leher giginya itu terbuka karena gusinya turun, misalnya mungkin karena proses menyikat gigi yang terlalu bersemangat, kuat, jadi turun gusinya. Nah, jadi leher-leher gigi terbuka itu sensitif. Atau ada karies juga, ada baru lubang yang masih kecil, itu juga masih ngilu aja. Kalau kena dingin ngilu, panas ngilu, tapi belum berdenyut. Kalau udah lebih lanjut lagi, udah kena saraf, itu yang udah hampir berdenyut. Nah, apakah semua gigi berlubang itu harus ditambal ataukah harus dicabut? Itu gimana dok? Yang seperti apa yang harus bisa dirawat gitu? Nah, sebenarnya itulah saya bilang gunanya kita rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk diperiksa saja, ya, untuk diperiksa saja, untuk kontrol saja. Nggak ada masalah ya pulang lagi, gitu ya. Tapi kalau ada masalah, misalnya ada yang lubang yang kecil, segera ditambal. Jadi satu kali kunjungan selesai, beres urusannya, udah nyaman. Atau ada karang gigi baru belum terlalu banyak, langsung dibersihkan, tidak sampai merusak gusinya. Kalau udah lebih lanjut, karang gigi itu akan masuk terus sampai ke bawah gusi, itu kelihatan gusinya mulai meradang, kemerahan tepi-tepi gusi, kadang mudah berdarah, lagi sikat gigi berdarah. Nah itu udah lebih dalam ininya, karang giginya.
itu harus lebih dalam lagi pembersihan karang gigi. Dan kalau lubang gigi kalau sudah sampai kena saraf harus berulang-ulang pula pergi ke ininya perawatannya karena proses untuk mematikan saraf segala gitu. Jadi lebih repot ya dok ya. Lebih panjang ininya ya perawatannya. Nah, apakah kondisi yang bagaimana sih dok yang harus dilakukan pencabutan gitu dok? Pencabutan itu sebenarnya jalan terakhir ya. Kalau dokter gigi sebisa mungkin tidak akan mencabut gigi pasien langsung gitu ya. Jadi kalau memang udah benar-benar nggak bisa lagi, baru contohnya masalah dari karang gigi tadi lagi kembali lagi gitu kan. Intinya gitu kayaknya karang gigi dan gigi berlubang ya. Gigi ya. Karang gigi itu kalau dibiarkan sampai ke bawah, sudah sampai ke bawah akarnya gitu, gigi itu akan jadi antara gigi dengan gusinya tuh jadi longgar kan, karena banyak karang gigi. Gigi itu akan kelihatan memanjang dan goyang. Lama-lama tidak bisa dipertahankan lagi, terpaksa dicabut. Itu masalah karang gigi. Padahal giginya bagus, tidak berlubang. Kan sayang kalau nggak kita rawat, ya kan? Nah, lalu kalau misalnya memang berlubang dan sudah keropos, sudah nggak ada kemungkinan untuk ditambal, nggak bisa disterilkan lagi, udah tinggal akar gigi, udah busuk, udah sering bengkak, ya kan? Nanti kalau lama-lama kan kalau nggak itu kan sering bengkak segala. Nah itu memang harus dicabut gitu. Ya, dok. Nah ketika gigi dicabut ya dok ya, itu kan permasalahannya nggak berhenti sampai di situ gitu. Nah apa sih dampaknya kalau gigi dicabut untuk keseluruhan gigi di mulut gitu dok? Ya kalau misalnya nih udah jalan terakhir nih, terpaksa kita cabut, udah terlanjur dicabut giginya, jadi dampaknya gigi-gigi di sekitar gigi yang hilang itu akan bergerak. Kan harusnya kan gigi kan dempet, bagus, rapi rapi gitu kan. Nah tapi kalau ada salah satu yang dicabut, gigi sebelah-sebelahnya kan ada ruang kosong, dia akan bergerak ke arah ruang kosong itu. Sebelah-sebelahnya akan miring, akan bergerak ke yang kosong. Gigi di atas atau lawannya atas atau bawah gitu, lawannya akan turun karena ada ruang kosong di situ. Nah akibatnya itu membuat kedudukan gigi-gigi itu dengan tetangga-tangganya yang lain akan berubah kan? Jadi nggak rapi lagi, nggak rapat lagi. Nah, akan ada sela-sela gigi, terus sisa makanan jadi nyangkut di situ. Terus jadi mungkin kadang-kadang kita nggak nyaman mengunyah hanya sebelah kiri yang ada yang ada ompongnya itu. Jadi kita mengunyah satu sisi aja di sebelah kanan. Nah kalau kita ngunyah hanya satu sisi gitu, kadang nggak nyaman di sisi yang ompong kan, ngunyah satu sisi itu memang tidak jangkanya nggak langsung, mungkin beberapa tahun kemudian panjang, itu sendi-sendi kita tuh juga akan sakit karena ototnya bergeraknya nggak simetris kan, hanya satu arah gitu, satu sisi yang dipakai mengunyah. Nah itu jadi dampaknya bukan hanya di gigi itu hilang terus selesai persoalan, tapi malah menjalar ke yang lain-lain. Artinya pencabutan gigi itu sebenarnya belum menyelesaikan masalah ya dokter ya, malah menimbulkan masalah baru ya dokter ya. Oke, pemirsa RSIM TV, menarik sekali perbincangan kita dengan Dokter Gigi Diana. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Barangkali ada pemirsa RSIM TV yang sedang menyaksikan tayangan ini yang ingin bertanya seputar perawatan gigi dan mulut, bisa langsung ke Dokter Gigi Diana. Oke, bisa dihubungi ke nomor telepon 0823 96 14897. Udah ada yang masuk. Nah, belum. Dokter Diana, untuk di RSIM sendiri nih dok, layanan apa saja sih yang tersedia gitu dok? Sebenarnya ya itu. Jadi yang pertama yang saya tekankan lagi, rutinlah kontrol gigi, memeriksakan diri 6 bulan sekali. Ya, mau ada masalah nggak ada masalah, kontrol. Kalau kita merasa tidak ada masalah di gigi kita, tapi kalau kita kontrol
mungkin ditemukan sesuatu. Ada lubang yang masih kecil yang bisa segera ditambal, ada karang gigi yang baru sedikit bisa segera dibersihkan. Jadi itu akan menjaga kesehatan kita. Lalu layanan yang tersedia di poliklinik gigi sendiri apa, Dok? Ada semua. Yang kita ceritakan tuh ada semua. Jadi untuk misalnya karang gigi, scaling untuk pembersihan karang gigi ada. Kalau tambal langsung ada, yang tambal pakai sinar sewarna gigi, yang putih juga jadi sewarna gigi. Cukup lengkap ya, Dok? Ada. Jadi untuk misalnya gigi depan, terutama gigi depan tuh kadang-kadang kan gitu. Jadi bisa kembali warnanya sama persis seperti gigi asli. Lalu perawatan saraf gigi itu juga bisa dilakukan di RSAM. Lalu ini sekarang juga ada bedah mulut. Iya, Dok. Nah, itu kita udah punya spesialis bedah mulut. Spesialis bedah mulut itu kasus seperti apa sih, Dok? Yang biasanya dilayani oleh bedah mulut itu, Dok? Bedah mulut namanya bedah mulut ya. Jadi dia spesialis, tidak seperti tindakan pencabutan gigi biasa atau segala. Itu sesuatu yang sudah lebih lebih sulit lagi. Lalu jadi kita jeda sebentar, Dokter Diana. Ini sepertinya sudah ada penanya. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Izin, saya mau bertanya ke. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bisa? Boleh. Ini dengan siapa di mana ya? Saya Fazila dari Guguk Bule. Oke, Ibu Fazila. Silakan pertanyaannya langsung saja kepada Ibu Dokter Gigi Diana. Ya, silakan. Ya, Bu Fazila, silakan. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Izin bertanya, saya kan rutin scaling tuh per 6 bulan. Tapi kenapa ya kalau habis scaling terus kalau mau makan sama minum tuh jadinya ngilu, Dok? Itu kenapa ya, Dok? Oh iya, baik. Soal scaling ya. Jadi kalau kita Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Fazila. Saya jawab ya. Kalau scaling itu kita kan membersihkan karang gigi yang menempel biasanya di sekitar leher gigi. Leher gigi itu adalah daerah yang sensitif. Kalau di mahkota giginya tertutup oleh email gigi yang menjaga dari ujung-ujung saraf. Tapi kalau di leher gigi itu paling dekat ke arah saraf. Jadi setelah pembersihan karang gigi, leher-leher gigi itu sering terbuka. Nah, itu yang terasa ngilu. Jadi setelah bersihkan karang gigi, sekedar scaling, waktu menyikat gigi dimasase dari gusinya ke arah gigi. Jadi biar gusi, tadi waktu kita scaling kan gusinya jadi agak terbuka. Misalnya nih gigi, nih gusi, ada karang gigi terbuka. Nah, jadi setelah selesai scaling, sudah dibersihkan, setiap sikat gigi kita masase dari arah gusi ke gigi. Jadi biar gusinya merapat lagi, menutup lagi sehingga ngilunya hilang gitu. Ya, itu aja. Ibu Fazila masih di sana? Udah putus. Oke. Baiklah. Menarik sekali ya, Dok ya. Sekarang ada pertanyaan dari kolom komentar nih, Dok. Bentar saya bacakan. Nah, kalau setelah penambalan gigi, Dok, itu apa sih yang harus dilakukan pasien gitu? Apakah boleh langsung dipakai makan atau bagaimana gitu? Iya. Kalau penambalan gigi itu kan ada bermacam-macam ya. Kalau misalnya tambal langsung, dia karies masih kecil itu, lubang masih kecil, bisa tambal langsung. Biasanya kita pakai, kalau kayak di RSAM pakai tambal sinar, itu bisa langsung dipakai makan, nggak ada masalah. Tapi kalau tambal yang tidak pakai sinar, sebangsa glasionomer, semen gitu, itu memang ditunggu dulu beberapa jam sampai dia mengeras betul, gitu. Karena dia tidak dikeraskan oleh sinar, dia mengerasnya karena proses adukan setelah beberapa lama dalam mulut baru dia mengeras. Mungkin sekitar 2-3 jam kemudian baru bisa pakai makan. Lalu kalau misalnya kita perawatan saraf, biasanya kita datang berkali-kali berulang itu dikasih tambalan sementara. Jadi dalamnya dikasih obat, terus kasih tambalan sementara. Kalau tambalan sementara juga masih lunak, itu untuk 1 jam pertama jangan dipakai makan minum dulu.
karena dia masih lunak, biar nunggu keras. Lalu setelah itu boleh makan ini biasa. Seperti biasa ya, nggak masalah. Nah, oke. Ini udah 2 pertanyaan terjawab. Alhamdulillah ya, menarik sekali perbincangan kita kali ini, Dokter Diana. Nah, jika ada pemirsa RSM TV yang membutuhkan konsultasi atau layanan, bisa datang ke Poliklinik Gigi dan Mulut ya, Dokter Diana. Ini jadwalnya setiap hari apa setiap gimana? Hari ada. Poliklinik Gigi dan Mulutnya buka setiap hari, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu kita tutup. Lalu kalau untuk tindakan yang butuh spesialis bedah mulut, itu ada 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu ada. Lalu kalau tindakan yang lain seperti scaling, perawatan gigi menambal, perawatan saraf, nah itu juga ada setiap hari sampai hari Jumat. Kalau untuk layanan protesa juga ada, Kak? Oh iya, protesa lupa saya. Protesa juga ada ya, Dok ya? Ya, jadi seperti kalau tadi kan kita bilang kalau giginya dicabut, jadi kan butuh protesa, ya kan, atau gigi tiruan, gigi palsu. Nah, jadi biasanya setelah pencabutan kita tunggu beberapa waktu sampai penyembuhan. Ya kan, sampai proses penyembuhan kelihatan gusinya sudah menutup rapat lagi, sudah bagus. Nah, itu boleh dicetak untuk bikin gigi palsu. Di RSAM juga bisa bikin, tersedia ya, Dok ya? Tersedia layanan pembuatan gigi palsu. Oke, pemirsa RSM TV, ada lagi. Ya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya, kru. Ada. Alhamdulillah. Bermanfaat sekali Dokter Diana ilmu yang telah dibagi. Semoga bisa diambil manfaat oleh pemirsa RSM TV. Terima kasih saya ucapkan kepada Dokter Diana dan juga pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu untuk dialog interaktif kali ini. Untuk kedepannya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Baiklah, saya Desi dengan kru yang bertugas hari ini pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Boleh tambah sedikit? Ada closing statement mungkin. Udah, closing statementnya lupa dia. Boleh, Om Kim? Lanjut. Ya, terakhir saya kelupaan. Maaf Dokter Diana. Ini boleh sedikit Dok closing statementnya sebelum kita tutup. Closing statement, saya menekankan kembali soal pentingnya pemeriksaan gigi setiap 6 bulan. Jadi fungsinya apa? Walaupun kita tidak ada keluhan, kita datang kita untuk melihat apakah ada masalah yang tidak kita sadari, gitu. Jadi kalau masalahnya masih kecil, kita segera selesaikan. Jadi tidak contohnya seperti ada lubang gigi, kalau masih kecil tambal sekali kunjungan selesai. Tapi kalau kita nunggu sakit dulu, harus perawatan saraf, harus membutuhkan waktu berminggu-minggu karena tentunya dengan biaya, mulai dari matikan saraf, mensterilkan sampai itu tambal terakhir butuh biaya yang lebih besar, waktu juga kan. Lalu kalau misalnya terlanjur cabut, membuat gigi palsu, membuat gigi tiruan, itu juga butuh biaya lagi. Jadi sedini mungkin, periksa sedini mungkin untuk biaya yang seminimal mungkin. Ya, itu aja saya. Itulah pemirsa RSM TV, closing statement dari Dokter Diana supaya bisa kita ambil manfaatnya dan juga edukasi tersebut bisa bermanfaat buat kita. Baiklah, saya akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh.